A few moments later. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Arun Rizkia Kamila dari kelas 4 PAIE. Saya akan menjelaskan implementasi kurikulum. Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti berlari. 2,000 years later. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu, seperti SD atau MI selama 6 tahun, SMP atau MTS selama 3 tahun, SMA atau SMK atau MA selama 3 tahun, dan seterusnya. Dengan demikian, secara terminologis, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum secara modern adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial, isi atau materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman kelas, maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, implementasi kurikulum dapat juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis ke dalam bentuk pembelajaran. Implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Pengertian secara bahasa sebagaimana dalam Oxford Advanced Learner Dictionary yang dikutip dalam Mulyasa, implementasi adalah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Lebih lanjut, disebutkan implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, atau nilai dan sikap. Menurut Mulyasa, mengemukakan bahwa implementasi pembelajaran berbasis KTSP dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan KTSP dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu. Sebagai hasil, interaksi dengan lingkungan. 2,000 years later. Menurut pendapat yang dikutip dari Binti Maunah, diantaranya pendapat Majone dan Wildavki yang mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Yang kedua, menurut Beckham, implementasi kurikulum sebagai a process of putting the curriculum to work,
Yang ketiga, menurut Muhammad Joko Susilo, bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Yang keempat yaitu menurut Fulan, Miller, dan Seller, implementasi kurikulum sebagai the putting into practice of an idea, program, or set of activities which is new to the individual or organization using it. Selanjutnya, A few moments later. tahapan implementasi kurikulum. Tahapan implementasi kurikulum bukanlah suatu peraturan atau standar yang ditetapkan pemerintah. Tahapan ini dirancang untuk membantu pendidik dan satuan pendidikan dalam menetapkan target implementasi kurikulum merdeka. Kesiapan pendidik dan satuan pendidik tentu berbeda-beda. Oleh karena itu, tahapan implementasi ini dirancang agar setiap pendidik dapat dengan percaya diri mencoba mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kepercayaan diri yang dimaksud merupakan keyakinan bahwa pendidik dapat terus belajar dan mengembangkan kemampuan dirinya untuk melakukan yang terbaik dalam mengimplementasikan kurikulum. Dan yang lebih penting lagi, dalam mendidik, kemampuan untuk terus belajar merupakan modal penting bagi pendidik. Tahapan implementasi kurikulum. Tahapan yang pertama yaitu pengembangan program. Pengembangan program ini mencakup program tahunan, semester, atau caturwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu, ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir, formatif atau sumatif, mencakup penilaian keseluruhan secara utuh. Keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. A few moments later. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Faktor yang pertama yaitu karakteristik kurikulum. Karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup, bahan, ajar atau tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Faktor yang kedua yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong pengguna kurikulum di lapangan. Faktor yang ketiga yaitu karakteristik penggunaan kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Selanjutnya, model implementasi kurikulum. Dalam kaitannya dengan fungsi pengelolaan kurikulum, akan dikemukakan model implementasi kurikulum baru. Secara garis besar, model tahapan implementasi kurikulum meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. A few moments later. Model implementasi kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. A few moments later. Usaha ini mempertimbangkan metode atau teknik, sarana dan prasarana pencapaian yang akan digunakan, waktu yang akan dibutuhkan, besar anggaran, personalia yang terlibat, dan sistem evaluasi. Dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, beserta situasi, kondisi, serta faktor internal dan eksternal. Tahap yang kedua yaitu
A few moments later. Tahap pelaksanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. A few moments later. Jenis kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada. Teknik yang digunakan, alat bantu yang dipakai, lamanya waktu pencapaian kegiatan, pihak yang terlibat, serta besarnya anggaran yang telah dirumuskan dalam tahapan perencanaan. A few moments later. Diterjemahkan kembali ke dalam praktik. Pelaksanaan dilakukan oleh suatu tim terpadu menurut departemen atau divisi atau seksi masing-masing atau gabungan, bergantung pada perencanaan sebelumnya. Hasil dari pekerjaan ini adalah tercapainya tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. A few moments later. Secara umum, hasilnya akan meningkatkan pemanfaatan dan penerapan kurikulum. Yang ketiga yaitu tahapan evaluasi implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama yaitu melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan A few moments later. sebagai fungsi kontrol apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Dan yang kedua yaitu untuk melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria A few moments later. waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan. A few moments later. Selanjutnya, prinsip implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis A few moments later. dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh peserta didik berasal dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus. Yang kedua yaitu berpusat pada anak. Upaya ini untuk memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Yang ketiga yaitu pendekatan dan kemitraan. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, orang tua dan masyarakat. Yang terakhir yaitu yang keempat, kesatuan dan kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan standar. A few moments later. Kompetensi disusun oleh pusat dengan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.